Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bab yang ke-8, yaitu tentang transaksi yang harus dihindarkan, ya. Transaksi yang harus dihindarkan atau yang terlarang. Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang mengurangi takaran. Jadi yang harus dihindarkan adalah mengurangi takaran. Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang yang curang. Apa itu? Orang-orang yang jika menakar mereka ingin apa? Orang-orang yang apabila menerima takaran mereka kepengen dibanyakkan. Wa idza kaluhum awazanuhum yuksirun. Tapi kalau mereka yang menakar, mereka kepengen mereka kurang-kurangi. Ini masalah orang curang namanya dalam jual beli. Kurangi timbangan. 1 kilo jadikan 9 on. Harus 1 kilo itu adalah 10 on, gitu ya. Terus ayat Al-Qur'an berikutnya, ya kan? Yang berikutnya adalah wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqima dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbangan dengan secara derajat timbangan yang benar, gitu kan? Terus Ibnu Majah dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, berikan kepada mereka radhiyallahu an ceritakan ketika pertama kali Nabi SAW datang ke kota Madinah, mereka para penduduknya termasuk manusia paling buruk dalam menakar. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat selanjutnya mereka memperbaiki cara penakaran. Jadi dulu ketika Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW datang ke Madinah, Ibnu Abbas, maka di Rasulullah SAW Madinah, gitu kan? Kanu min akhbasin nasi la fa anzalallahu azza wa jalla wailul lil mutaffifin. Allah menurunkan ayat mutaffifin, akhirnya mereka memperbaiki timbangan mereka. Itu dulu di Madinah ya. Ya di sang lain juga ya, sebelum itu ada di sang lain Rasulullah sabda, Rasulullah betul, ya ma'syarul muhajirin khamsun idza tubitum bihinna wa ubillahi an tudrikuhunna wa la tanqusul mikyala wal mizana illa ukhidha bisinina wa shiddatil mu'unati wa juri sultani alaihim. Hadis Nabi SAW artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW menghadap ke arah kami dan bersabda, wahai kalian kaum muhajirin, maksudnya orang-orang yang di Mekah yang datang ke Madinah, ada 5 hal jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menjumpainya. Apa itu? Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Jadi kalau begitu bahaya gitu, kecuali akan ditimpa panceklik. Jadi orang yang suka menekan timah, panceklik mereka, susah penghidupan mereka dan kezaliman penguasa mereka. Jadi penyebab orang kenapa penguasa zalim, penceklik dan segala macam itu gara-gara banyak orang yang mengurangi timbangannya. Itu hadis Nabi ya, kembali ya. Jadi masuk juga kaum Nabi Nabi Saleh, gitu kan, mereka mengurangi timbangan. Sekarang berikutnya yang diharamkan adalah manipulasi atau dalam bahasanya ghish. Manipulasi itu termasuk salah satu jenis gharar ya, ketidakjelasan. Sebagaimana diketahui ada 2 bentuk gharar atau manipulasi. Pertama, spekulasi menimbun barang kemudian dijual lagi dengan harga mahal. Kemudian penipuan. Ghish adalah penipuan yang menjadi salah satu bentuk gharar. Salah satu cirinya ada gharar atau khidah, salah satu pihak merekayasa dan manipulasi sehingga pihak lain terzalimi, namanya ghish, gitu kan, atau menipu. Ya kan nih, manipulasi atau khidah. Salah satu cirinya adalah gharar atau khidah. Contohnya adalah iklan yang tidak jujur. Iklan tidak jujur, segala macam. Disebut ghish. Berapa banyak orang sekarang melakukan hal itu ya. Iklan tidak jujur, kemudian menimbang tidak jujur, itu namanya ghish. Hadis riwayat Muslim ya dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan senjata kepada kami maka dia bukan termasuk golongan kami.
nggak boleh ya, karena orang Islam itu terhormat, nggak boleh ditakut-takuti dengan dia. Yang kedua, barang siapa manipulasi data terhadap kami, maka dia termasuk bukan golongan kami. Menipu. Nah, karena Nabi SAW, falaisa minna man ghasyana falaisa minna. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Nah, dari Abi Hurairah berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man ghasyana falaisa minna wal makru wal khida' finnar. Kata Nabi SAW, orang menipu kami manakala dia bukan termasuk golongan kami, dan yang berbuat makar dan penipuan tempatnya di neraka. Siapa yang menipu segala macam itu tempatnya di neraka. Terus akibat dari apa? Akibat dari menipu. Apa akibat dari menipu? Akibatnya adalah yang pertama, mitra bisnis menjadi cacat ridho. Jadi tidak ridho dia, ya kan? Tidak ridho dia kalau ditipu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu merusak pasar karena kompetisi yang tidak sehat. Yang ketiga, merusak ukhuwah, merusak temanan. Yang keempat, menunjukkan kelemahan pelaku tersebut untuk menjual produk berkualitas. Ya kan, dia nggak bisa melakukan pembuat produk berkualitas, dia menjual yang tidak berkualitas. Kemudian yang kelima, mengurangi dan menghilangkan rasa kepercayaan terhadap sesama kompetitor dan juga pasar pada umumnya. Jadi inilah akibat dari menipu, ya, dan itu diharamkan. Berikutnya adalah rekayasa dalam ihtikar atau suplai barang. Ihtikar itu menimbun, ya, dan itu termasuk hal yang dilarang. Definisi ihtikar adalah menimbun. Menimbun yang termasuk dalam ihtikar jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Apabila menimbun itu mengakibatkan kelangkaan barang sehingga konsumen kesulitan untuk mendapatkannya. Jadi membuat orang sulit itu disebut menimbun. Tapi kalau dia menyimpan barang dan orang tidak sulit, itu tidak disebut menimbun. Yang kedua, dia menjual dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan untuk komoditas atau bisnis yang merugikan pasar. Jadi setelah dia timbun orang sulit, dijual dengan harga tinggi. Kecuali kalau ketika dia timbun kemudian ketahuan bahwa orang butuh barang itu, dijual dengan harga murah atau dengan harga biasa, maka itu disebut menimbun. Jadi dua kriteria ini disebut menimbun. Jika suatu keluarga menumpuk barang untuk persiapan lebaran, itu bukan termasuk menimbun, gitu kan? Karena untuk persiapan lebaran, ya. Tujuan menimbun untuk menyusahkan orang. Nabi SAW bersabda, la yahtakiru illa khati'. Tidaklah boleh menimbun barang, jika tidak maka dia termasuk orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Hakim, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah melarang menimbun makanan. Dan kemudian yang harus dihindari berikutnya adalah bukan hanya halal yang kita cari, tapi juga legal. Barangnya itu adalah barang legal yang boleh diperjualbelikan. Ya. Al-Baqarah, alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhiri illa an tu'minu fi wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah dikeluarkan dari bumi untukmu, dan janganlah kamu milih yang buruk. Jadi bukan hanya legal, yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan jadi bukan hanya halal tapi juga legal atau bersih barang-barang. Al-Quran, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, ya. Kemudian in ta'ifatani minal mu'minin, jika dua orang mukmin laki-laki bertikai, damaikanlah keduanya. Jadi ini ayatnya, faqatilul lati tabghi fatatafi. Hadisnya ini kita lanjut aja. Al-muslim akhul muslim, ya'ni al-muslim ba'an min akhihi bai'an fihi aibun. Jadi bukan hanya halal tapi juga harus menjelaskan aibnya atau ada. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang ia miliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan dia harus menjelaskan cacatnya. Jadi bukan hanya halal, tapi barangnya itu bersih dari cacat dan legal untuk dikonsumsi atau dipakai. Jadi
Itulah, jadi bukan hanya halal yang kita cari, tapi juga legal, barangnya bersih, ya. Kemudian terakhir ini yaitu menghindari hal-hal yang syubhat. Ini hal yang syubhat. Ya mungkin kalau ada dua halal dan haram, di antara keduanya ada syubhat. Gitu kan? Syubhat adalah perkara yang tidak jelas haram atau halalnya. Perkara syubhat harus dijauhi karena perkara ini berpotensi besar menjerumuskan pelakunya untuk melakukan hal-hal yang haram. Jadi ya seperti uang nemu uang gitu kan, belum tentu halal atau haramnya gitu kan. Nah, kalau bisa itu dihindari. Kalau nemu uang, kalau bisa kita itu sifatnya hanya menyimpan, kita sebagai amanahnya untuk menyimpan gitu kan. Kalau orangnya datang nanti baru kita kembalikan gitu. Jangan diambil karena itu bukan milik kita. Terus Ahmad, inna mimma aksha alaikum syahawati baik fi butunikum wa furujikum dillatil fitan. Sesungguhnya di antara yang kutakutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu dan pada kemaluan kamu serta fitnah yang menyesatkan. Itu syubhat, kan? Ya Muslim, al halalu bayyin wal haramu bayyin gitu. Halal jelas, haram juga jelas. Di antara keduanya ada syubhat. Jadi harus menghindari hal yang syubhat, ya kan? Bagaimana mitigasi dari agar terhindar dari syubhat? Pertama, mengukuhkan keimanan kepada Allah. Jadi kalau kita nggak tahu ini halal nggak ya? Contohnya gini ya, gampang gitu. Misalnya ketika kita membeli barang kan, kita membeli buah-buahan misalnya kan 1 kilo. Biasanya kan kita ambil tuh satu kan, coba gitu kan. Padahal kita sudah dapat 1 kilo. Yang satu itu subhan, entah ia dibolehkan oleh orang itu atau dia terpaksa membeli. Kalau kita baca sejarah misalnya Ibrahim bin Adham ya, seorang subhat itu. Ibrahim itu kan membeli kurma 1 kilo. Setelah itu dia mau ambil, ternyata di bawah reseknya itu, kantongnya itu ada kurma 1 biji. Dia kira kurma 1 biji itu adalah milik dia, diambil dia masukkan. Padahal yang kurma 1 biji itu bukan milik dia. 1 kilo itu sudah ada, sudah di dalam kantongnya. Kemudian ini Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam ceritanya itu dua orang malaikat ngobrol dan dia mendengar malaikat ngobrol. Kenapa ya Ibrahim bin Adham ya sudah 1 minggu doanya nggak mau Allah kabulkan. Ke satu orang malaikat lagi itu gara-gara karena dia memakan korma yang jatuh di bawah tadi. Dia kira bahwa itu milik dia, padahal itu punya penjual. Oh, mendengar itu dia langsung pergi ke Mekah lagi. Dia balik dari mana tuh, dari Irak langsung ke Mekah lagi, minta izin sama minta rela sama yang penjual korma tersebut. Direlakan, habis itu dia balik lagi. Dia balik, dia berdoa. Kemudian dua malaikat tadi pun berbincang, kemudian berkata, oh Ibrahim, sekarang doanya sudah dikabulkan. Nah, kira-kira begitulah orang yang menghindari syubhat itu, dia dibukakan oleh Allah agar tahu dia apa yang salah. Itu pertama harus mengukuhkan keimanan, yang kedua dikasih diri dan disiplin dengan aturan. Jadi itu yang menjadi syubhat. Tip agar bisa hidup wara, syubhat itu ya, nanti sifatnya adalah wara, menghayati hidup wara sebagai tuntunan Rasulullah itu wara, orangnya tidak mau mengambil hal yang syubhat, itu disebut wara. Menyiapkan maknawiyah, energi ruhiyah yang cukup, keimanan yang cukup, bahwa harta itu walaupun kita ambil yang haram itu tidak akan bertambah. Sederhana dalam hidup itu, merasa cukup itu mulai dari hal yang kecil. Itu caranya. Dah, terima kasih atas perhatian. Itu kira-kira yang bisa kita jelaskan tentang bagaimana cara menghindari harta-harta yang haram. Terima kasih. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.